Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat teman-teman semuanya? Kapan insya Allah? Akad maksudnya? Boleh saya tanya dulu, siapa yang baru nikah? Siapa yang baru mau nikah? Baru mau. Wah, banyak di belakang ternyata. Di depan nggak ada yang mau. Siapa yang udah lama pengen nikah? Kalau nikah tuh jangan kepengen ya. Langsung datang aja. Ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi. Kayak Julai Bib. Pantang menyerah. Kita hari ini bahas apa? Jangan salah fokus. Fokusnya tuh kalau di kamera yang otomatis itu adalah wajah ya. Jadi kan ada tuh kalau kita foto langsung nyari wajah. Kalau orangnya geser, fokusnya geser. Jadi dia nggak pernah gagal. Gak mungkin dia fokus ke wajah tiba-tiba ngambil sepatu gitu. Sepatunya pink misalnya. Gak mungkin kan? Artinya hari ini kita bahas tentang fokus dalam mencari cinta. Fokus dalam mencari cinta. Salah fokus dalam mencari cinta itu mungkin maksudnya adalah kalau kita mencari cinta itu mungkin buat mencari kesenangan dunia saja. Coba kita belajar mencari cinta itu untuk ngedapatin akhirat. Menurut saya itu lebih true love. Lebih endless love. Kenapa? Karena cinta yang paling endless itu adalah cinta yang dibawa sampai ke akhirat. Jadi cinta di dunia dan di akhirat. Tapi sebelum kita menemukan cinta-cinta apapun dalam hidup kita, coba kita belajar ngedapetin cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang pemilik segala cinta. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menitipkan rasa cinta di dalam hati semua hambanya untuk orang yang dia cintai. Kalau Allah cinta sama kita, Allah akan titipkan rasa cinta kepada semua makhluk agar mencintai kita. Tapi kalau Allah nggak cinta kepada seseorang, Allah cabut rasa cinta dari semua makhluk, sehingga nggak ada yang mencintai kita kecuali karena hawa nafsu. Jadi kalau kita pengen ngedapetin cinta sejati, cintailah dulu. Dan raih pula cinta pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan coba bahas tentang jangan salah fokus dalam mencari cinta. Oke, saya akan angkat kisah
cinta Nabi Musa alaihissalam. Ada di surat apa teman-teman? Kisah cinta Nabi Musa. Nabi Musa pernah jatuh cinta? Pernah, kepada istrinya. Tahu nggak cerita Nabi Musa ketika pertama ketemu sama pasangannya, sama istrinya? Pernah baca kisah itu? Coba buka surat Al-Qasas, surat 28. Itu kisah cinta Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Qasas, surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Coba buka aplikasi Al-Qurannya. Surat Al-Qasas, surat 28, ayat 22. Saya akan baca dari ayat 22 sampai ayat 28. Surat Al-Qasas, ayat 22 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
ketika Musa menghadap ke arah negeri Madian, ia berdoa, semoga Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Lalu saat ia sampai di sebuah sumber air di negeri Madian itu, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum kepada ternaknya. Dan ia melihat di belakang orang banyak itu dua perempuan yang sedang menambat ternak mereka. Musa bertanya, apa yang kalian butuhkan? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minuman ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah orang tua yang sudah lanjut usianya. Lalu Musa menolong mereka dengan memberi minuman ternak itu. Kemudian dia kembali ke tempat teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang turun darimu kepadaku. Tidak lama kemudian, datanglah kepada Musa salah seorang dari dua perempuan tadi, berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggil engkau agar ia memberikan hadiah terhadap kebaikanmu dengan memberi minuman ternak kami tadi. Maka tatkala Musa bertemu dengan ayah perempuan itu dan menceritakan kepadanya cerita tentang dirinya, laki-laki itu berkata, janganlah kamu khawatir, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu atau Fir'aun. Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah laki-laki itu, sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku, dengan dasar bahwa kamu bekerja kepadaku selama 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah satu kebaikan darimu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Musa berkata, baiklah, itulah perjanjian antara aku dengan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah, salah satu penggalan kisah dari kisah Nabi Musa yang sangat panjang di dalam Al-Quran. Nanti kita bisa melihat bagaimana Nabi Musa tetap fokus kepada cita-citanya, tetap fokus kepada keinginannya, tetap fokus kepada himmah, azam, apa yang selama ini dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaupun adegan hidupnya berubah-ubah. Karena manusia itu menjalani hidup dengan adegan yang kadang-kadang kita tidak menduga. Saya merasa bahwa hidup saya itu penuh dengan kejutan dari Allah. Saya orang Aceh asli, anak dari orang tua yang mungkin bukan orang kaya, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan saya kuliah di Mesir, lalu pulang dari Mesir saya tinggal di Bandung. Sampai hari ini banyak adegan dalam hidup kita itu, banyak hal yang kita nggak pernah menduga. Adegan hidup bisa berubah, tetapi azam harus tetap ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga adegan-adegan yang kita alami, apakah itu adegan sekolah, belajar, adegan menikah, adegan bekerja, adegan berteman, semua adegan dalam hidup kita itu harusnya menjadi sebuah potensi, kekuatan, dan penyemangat buat kita mendapatkan apa yang sudah terazam dalam hati kita. Gak boleh cita-cita kita itu berubah gara-gara adegan berubah.
Gak boleh harapan kita itu berubah gara-gara situasi berubah. Harusnya harapan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah sama sekali, walaupun hidup kita terus dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kondisi, tetapi harapannya tetap sama. Kayak ibarat tadi orang pengen nikah, udah aja fokus nikah. Kalau dia bekerja, niatnya bekerja supaya bisa mempersiapkan mahar yang layak buat calon kekasih. Apa mahar yang layak? Minimal mah 1 miliar. 1 villa, ya, mobil Alphard. Setuju yang di belakang? Kalau nggak sampai segitu pun, minimal 1 motor, rumah kontrakan, sama pendapatan yang cukup untuk kita berdua. Yang saya sebut dengan cukup, kadang-kadang cukup itu lebih baik daripada lebih loh. Benar nggak? Cukup lebih baik daripada lebih. Kalau kita lebih, kita akan beli piring 2, gelas 2, tempat tidur 2. Nggak seru kan? Justru karena cukup, kita beli piring 1, makan sepiring berdua. Gelas 1, minum segelas berdua. Jadi nggak ada cerita gelas papa, gelas mama. Yang ada adalah gelas kita. Kan suka ada tuh di rumah-rumah gelas papa, gelas mama kan ya. Beli di supermarket, ditulis jelas itu. Ini punya siapa, udah di tag masing-masing. Kalau mama salah ngambil gelas, gelas papa dipakai sama mama, nanti diminta tukar. Mah, itu gelasnya papa. Oh ya, maaf pak, salah, balik. Akhirnya mamanya minum kopi, papanya minum teh misalnya. Kebalik kan? Harusnya gelas itu 1 berdua. Tolong yang mau nikah ya, di rumah siapkan hanya 1 gelas. Sisanya dikotakin aja, kalau ada tamu baru dikeluarin. Yang kita pakai sehari-hari hanya 1 gelas. Itu cinta yang nyunnah. Karena Nabi minum hanya dari gelas yang bekas diminum oleh Aisyah. Kecuali kalau aku agak-agak susah ya. Kalau misalnya gelas, Nabi itu Aisyah minum. Setelah selesai Aisyah minum, Nabi akan lihat mana bekas bibirnya Aisyah. Maka Nabi persis akan minum dari bekas bibirnya Aisyah. Masih mikir mau nikah? Kerja untuk mempersiapkan mahar yang layak, nafkah yang cukup. Sekolah untuk belajar bagaimana menjadi suami atau istri yang soleh-solihah. Jadi apapun adegannya, dia jadikan sebagai potensi, semangat, dan kebaikan untuk dia raih apa yang dia harapkan. Itulah Musa alaihissalam. Dia punya sebuah azam. Dia punya sebuah cita-cita. Ingin membebaskan Bani Israel dari perbudakannya Firaun. Ingin melakukan revolusi di negeri Mesir. Ingin mengajarkan kepada Bani Israel, La ilaha illallah. Ingin mengajarkan kepada Bani Israel agama Yahudi. Sehingga adegan dia menikah pun, dia mencari seorang perempuan yang bisa mendukung dakwahnya. Jadi dia bukan mencari seorang perempuan yang hanya dia senangi saja. Bukan mencari seorang calon istri yang hanya ngeklik doang tuh di hatinya. Tapi dia mencari calon istri selain ngeklik di hatinya, calon istri ini juga bisa melengkapi dia, menyempurnakan dia, dan menolong dia dalam segala urusan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya fokus. Jadi salah satu yang ditanya itu adalah mungkin di antara CV yang perlu diketahui, siap nggak kalau ternyata suaminya ini aktivis dakwah? Siap nggak kalau suaminya ini misalnya harus aktif berdakwah, kadang-kadang berkorban dengan harta keluarga untuk kepentingan dakwah. Seperti Rasulullah SAW berdakwah didukung oleh Khadijah. Sungguh kalau tidak ada Khadijah, kayaknya dakwah Nabi itu juga bakalan banyak sekali masalah. Untung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendukung pertama buat Rasulullah,
justru yang berasal dari rumahnya sendiri, kekasih sejatinya Rasulullah yaitu Khadijah. Sehingga ketika Nabi berdakwah, yang mendukung dakwahnya Nabi itu justru Khadijah. Bayangin kalau Nabi berdakwah, justru yang memusuhi dakwah Nabi adalah istrinya sendiri, itu berat banget. Kayak Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang paling berat. Makanya kalau kita tadi baca di dalam surat Al-Qasas, kisah dakwah, kisah cintanya Nabi Musa alaihissalam, dimulai dari kalimat yang ada di ayat 22, Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Semoga Tuhanku akan membimbingku ke jalan yang lurus. Artinya Nabi Musa itu berserah diri kepada Allah, ya Allah kalau engkau pertemukan saya kepada seorang calon istri saya, pertemukanlah dengan seorang perempuan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberi saya pekerjaan dan rezeki, berilah saya pekerjaan yang membuat saya tetap di jalanmu. Kalau engkau memberikan saya teman dan sahabat, berikanlah saya sahabat dan teman yang membuat saya tetap di jalanmu. Intinya, sawa asbil, ihdinas siratal mustaqim. Itu fokusnya Nabi Musa. Gak pengen gara-gara cinta, akhirnya keluar dari sawa as-sabil. Gara-gara perasaan, akhirnya keluar dari siratal mustaqim. Ini fokusnya Nabi Musa. Cinta anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan kita justru dari pemberinya. Ini fokus Nabi Musa. Asa Rabbi ayyahdiani sawa as-sabil. Jadi kalau saya nanti ketemu keluarga baru, mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang bisa membantu saya untuk terus berada di sawa as-sabil. Kalau saya ketemu calon suami, mudah-mudahan suami itu yang membimbing saya. Waj'alna lil muttaqina imama, membimbing saya tetap di sawa as-sabil, di jalan yang Allah ridhoi. Ini fokus. Dan kalau kita fokus di sawa as-sabil, gak usah khawatir. Allah punya banyak rencana baik untuk kita. Wa yamkurun wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Siapapun boleh punya rencana untuk menghalangi kita. Tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah ikutin aja sawa as-sabil. Fokus di jalan yang lurus. Sawa itu bahasa lainnya istiwa. Atau dalam bahasa Arab kadang-kadang orang Arab suka nyebut dengan istilah khatul istiwa. Terus jadi bahasa Indonesia katulistiwa. Itu bahasa Arab. Katulistiwa itu dari kalimat khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Katulis, karena kita nggak bisa bilang kha jadinya ka. Khadijah jadinya Khadijah. Sama kayak misalnya orang Sunda nggak bisa bilang ain jadinya e. Ketika Nabi SAW manggil Aisyah, panggilan Aisyah siapa? Aish. Sampai di Sunda jadinya Eis. Itu bahasa Arab. Aish jadinya Eis. Jadi Eis itu aslinya Eisah. Aisyah. Tetaplah di sawa as-sabil. Tetaplah di jalan Allah yang lurus. Nggak usah berbelok. Nggak usah keluar dari garis itu. Kalau udah terlanjur keluar, buru-buru balik. Karena Allah cuma memberikan jaminan kebaikan bagi orang yang tetap berada di sawa as-sabil. Kalau dia keluar dari situ, Allah sudah tidak menjamin apapun. Kalau kita pengen hidup kita dijamin sama Allah, nggak bakalan kecewa, dikasih banyak kejutan, surprise yang luar biasa, gampang sebetulnya caranya. Tetaplah di sawa as-sabil, nggak usah melenceng. Kalau kita udah tetap di sawa as-sabil, tunggu aja, terus berjalan di setiap beberapa titik, nanti kita akan temukan Allah menyediakan surprise buat kita sebagaimana Allah sediakan untuk Musa alaihissalam. Sawa as-sabil. Musa berjalan dari Mesir ke Yordania. Yordania waktu itu masih dinamai dengan istilah Madian. Sekarang jadi Yordania. Jalan ke Madian, ke Yordania. Dan Musa tidak punya bekal sama sekali. Musa pelarian dari Mesir gara-gara nggak sengaja dorong orang mati kan? Jadi ceritanya di Mesir ada laki-laki Bani Israel bertengkar dengan laki-laki
Kipti itu Egyptian, orang asli Mesir. Waktu itu yang salah orang Kipti, sombong dan menghina laki-laki Bani Israel, mencurangi dia, akhirnya protes nih, ribut. Datang Musa, tanya, ada apa ini? Diceritakan masalahnya, akhirnya Musa mengingatkan laki-laki Kipti dengan cara mendorong, kamu jangan gitu, mati. Cuma digituin doang gitu, bayangin Musa. Ini jawara Mesir ya, Musa. Kalau di kita mungkin ada jawara Depok, jawara Bekasi, jawara Betawi kan ya. Ternyata jawaranya para nabi itu salah satunya Musa. Itu jawara nabi banget loh. Terkenal lah Musa secara fisiknya paling gagah. Six pack. Pokoknya fisik Musa itu paling ideal aja. Sampai Bani Israel cemburu sama fisik Musa. Saking cemburunya Bani Israel kepada fisik Musa, akhirnya mereka ngejelek-jelekin Musa. Tahu nggak kenapa Musa selalu pakai bajunya tertutup? Nggak pernah pakai misalnya baju yang ketat atau cuma pakai celana doang biar nunjukin badannya bagus. Tahu nggak kenapa? Kenapa kata Bani Israel? Karena dia itu punya penyakit kulit. Difitnah Nabi Musa oleh Bani Israel. Saking Nabi Musa tertutup. Akhirnya Allah membebaskan Nabi Musa dari fitnah itu. Suatu saat Nabi Musa lagi mandi di sebuah oasis. Dia naruh bajunya di atas batu. Dia hanya mandi pakai celana. Dan itu bukan aurat bagi laki-laki. Karena badannya bukan aurat, perut bukan aurat. Dia mandi nih. Begitu selesai mandi, mau ngambil baju, ternyata batunya udah pindah. Nabi Musa ambil kayak semacam galah gitu. Dia tarik bajunya pakai galah. Pas dia mau narik bajunya pakai galah, batunya lari. Membawa kabur bajumu Musa. Itu disebutin di akhir surat Al-Ahzab loh. Ini bukan dongeng, kisah Al-Quran. Walaupun kisahnya pendek, tapi ditafsirkan oleh hadis Nabi. Batunya lari tuh, bawa kabur bajunya Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ngejar-ngejar batu itu sambil mengatakan, hajar, thawbi, hajar, thawbi, hajar. Baju saya dibawa lari batu. Kan susah kan, baju batu. Nabi Musa ngejar-ngejar bajunya dibawa lari sama batu. Kemana batu itu lari bawa baju Nabi Musa? Ke tempat-tempat orang Bani Israel ngumpul. Cari mana skate park. Dia ke skate park. Skate parknya Bani Israel. Jadi anak-anak Bani Israel lagi main skate gitu. Batu lari. Wah, dijadikan obstacle gitu. Wah, ngetrik gitu ya. Ngetrik di atas batu. Jadi kickflip segala macam gitu, ngetriknya di atas batu, dikejar-kejar sama Musa. Kirain sama Bani Israel, Musa juga lagi parkur gitu, ngejar-ngejar batu. Wah, Musa parkur, ternyata Musa tuh jago parkur, badannya bagus kan, lewat tempat skate park. Lewat lagi nanti tempat anak-anak main futsal. Musa lari, ternyata Musa pelari hebat, jalan maraton gitu. Semua tempat-tempat ngumpul anak-anak muda Bani Israel, tuh batu nyamperin gitu. Ada tempat futsal, tempat skatepark, kafe. Ada orang Bani Israel lagi ngopi-ngopi gitu, lagi ngobrol nggak jelas gitu kan. Lewat batu, sep. Dan Musa ngejar di belakang. Wis, Musa badannya bagus. Semua orang pada ngeposting hashtag Musa keren. Viral aja. Jadi viral bahwa Musa itu ternyata badannya keren banget. Di mana-mana di repost, jadilah selebgram. Followersnya nambah. Followers apa? Bani Israel yang kagum kepada Musa. Ini bahasa saya analogikan dengan kekitaan ya. Ini hanya analogi. Udah gitu, batu itu ternyata berhenti di tengah pasar Bani Israel. Berhenti di tengah pasar. Udah lari jauh, akhirnya berhenti. Musa datang ngambil baju langsung dipakai karena malu. Walaupun bukan aurat, Musa itu menjaga diri. Gak mau mentang-mentang badannya bagus, tunjukin ke cewek-cewek. Nanti cewek, selfie. Musa itu seorang nabi, terjaga. Dia nggak mau kayak gitu. Kita belum juga six pack, baru two pack lah ya. Udah pamer, posting shred, langsung posting. Udah gitu edit dikit, udah jadi three packs. Musa udah six pack, masih ngejaga biar orang-orang tidak jadi fitnah pakai bajunya. Habis pakai baju karena marah sama batu, akhirnya dipukul tuh batu sama Musa. Sampai batu itu retak, bayangin. Batu gede loh. Ada yang pernah pukul batu retak? Batu bata kali ya. Batu beneran nih. Retak dan tangan Musa biasa-biasa aja. Itu kekuatan Musa. Makanya dorong orang dikit mati. Mungkin kalau sekarang Musa itu kayak
MMA lah ya, mixed martial art gitu. Jadi bisa semua jenis bela diri. Nah, artinya Musa alaihissalam lari dari Mesir gara-gara habis dorong orang, terus dia mati, nggak sengaja. Kata Musa, ini bukan salah saya, salah setan. Kan disebutin di ayatnya, masih di surat Al-Qasas atau di surat Toha. Ini bukan salah saya, salah setan. Bukan saya yang bunuh, setan yang bunuh dia. Jadi teman-teman, satu-satunya suuzon yang berpahala itu adalah suuzon sama setan. Itu berpahala banget. Satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon sama setan. Jangan salah-salahin setan, kasihan. Masa dikambing hitamin? Enggak, setan emang harus disalahin. Jadi kalau ada apa-apa nih, gara-gara setan nih. Misalnya, aduh, auzubillah minasyaitonirrajim gitu kan? Bahasa zikirnya gara-gara setan apa? Kalau bahasa sehari-hari, nih setan nih kerjaannya nih. Kalau bahasa zikirnya, auzubillah minasyaitonirrajim. Nggak masalah. Jangan sembarangan nuduh setan buat jahat atau makar. Buktikan dulu gitu kan ya. Nggak, setan memang boleh disuuzonin. Satu-satunya makhluk yang boleh. Lari dari Mesir. Nggak punya makanan, nggak punya bekal, nggak punya duit. Pokoknya jalan dari Mesir ke Madian, jalan kaki itu nggak punya bekal apa-apa. Bayangin. Sehingga Musa berhari-hari hanya minum air, nggak makan apapun. Air karena gratis. Begitu hujan dia minum. Ada genangan air kayak oasis gitu dia minum. Kalau makanan dia nggak mau. Kenapa? Karena setiap dia menemukan kebun kurma, dia tidak menemukan pemiliknya. Sehingga dia tidak berani makan satu butir kurma pun yang bukan miliknya. Musa alaihissalam. Sawa as-sabil. Tetap di jalan Allah. Jangan melenceng. Jangan bikin Allah kecewa. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu yang Allah itu nggak ridho. Makan, minum, ikhtiar, ta'aruf, dan segala macam. Pokoknya sawa as-sabil. Kalau kita sawa as-sabil, nggak usah khawatir. Allah yang jamin. Musa lapar, nggak metik kurma sembarangan. Tetap aja biarin lapar. Sampai di Madian, dalam keadaan lapar banget. Hanya minum air putih selama beberapa hari, belum makan. Sampai di Madian, tiba-tiba Musa ngeliat di sebuah oasis yang rindang, ada sekelompok orang penggembala lagi ngasih minum ternak-ternak mereka, onta. Dan yang disebut dengan gembala di zaman para nabi, itu satu gembala bisa punya ratusan ekor onta loh. Jadi bayangin kalau ada 10 penggembala aja nih, berarti lebih dari 1000 ekor onta. Dan tahu nggak berapa banyak onta kalau minum? Onta itu kalau minum, hampir seperti gajah. Dan dia minum bukan karena haus. Dia minum itu karena menabung air. Dia nampung air di punuknya. Sehingga kalau dia melakukan perjalanan panjang, dia nggak perlu minum dalam waktu seminggu pun nggak masalah. Karena dia akan mengambil air dari punuknya yang disimpan. Jadi ada penyimpanan air di belakangnya. Kayak tangki air gitu. Kayak toren. Musa punya, onta itu punya toren yang disebut dengan punuk onta. Jadi kalau dia minum, bukan hanya karena haus. Aduh, haus banget minum. Udah, selesai pergi. Enggak. Haus banget minum. Udah gitu, kok masih minum? Nampung dulu di toren. Ditaruh di toren. Bayangin satu ekor onta punya satu toren. Ada 1000. Berapa lama nunggu ngantrinya tuh? Dah, waktu itu Musa ngelihat di antrian paling belakang ada 2 cewek. Ceweknya solehah. Malu-malu di belakang. Megang onta. Onta mereka nggak terlalu banyak. Mungkin sekitar 10 atau 15 gitu pegang. Tapi paling belakang nungguin. Sambil berdiri. Culang-cilang gitu. Gimana nih? Gimana nih? Gitu-gitu kan bingung kan cewek berdua. Di antara banyak cowok. Ini ciri-ciri calon istri ideal tuh gitu. Jadi kalau lihat cewek lagi culang-cilang. Nah ini calon saya nih. Kemana Neng? Lagi nunggu angkot. Angkot kemana? Angkot ke Bandung. Ke Bandung mah nggak ada angkot dari Depok gitu. Naik kereta atau naik travel. Oh iya, saya nggak pernah ke Bandung. Ya udah saya temenin. Jangan gitu ya. Artinya ada ciri-ciri solehah, yaitu orangnya bingung karena malu, bukan bingung karena nggak paham ya, tapi bingung karena malu nih gimana nih, serba sering salah tingkahnya gara-gara malu.
Kalau ada cowok-cowok, aduh gimana masuknya ya, cowok pada duduk semua di depan masjid, mau masuk ke masjid ada aja di teras banyak cowok, dia bingung. Itu calon istri ideal banget tuh. Jadi kalau ngelihat cewek kebingungan, berdoa pada Allah, ya Allah berikan saya seorang istri yang lagi kebingungan. Sebenarnya yang bingung-bingung gitu kan. Karena yang bingung itu pasti rasa malunya besar. Kehormatannya luar biasa. Menjaga diri. Kalau dia nggak menjaga diri mungkin nggak akan terlalu kebingungan. Dia akan, walaupun nggak semua yang berani, yang apa cekatan itu berarti bukan orang soleh, bukan. Cuman salah satu cirinya itu adalah punya rasa istihya, malu-malu. Jadi kalau ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomongnya membelakangi gitu ya. Itu salah satu ciri-cirinya. Pas ngeposting di Instagram, kita stalking gitu. Kita kepoin Instagramnya. Ternyata fotonya semuanya foto bunga-bunga. Nggak ada foto orangnya. Ada kaktus, ada apa gitu. Foto-foto bunga. Kalau ada foto orangnya pun foto KTP. Hitam putih pula. Segini. Kayak orang foto paspor ya. Kalau pakai kacamata suruh buka kacamatanya. Terus disuruh deketin matanya. Melotot lagi. Baru difoto. Posting di Instagram foto. Kalau gitu berarti beda lagi nih karakternya. Karakter yang istrinya Musa malu-malu di belakang duduk aja berdua nungguin. Akhirnya karena ngelihat ini perempuan kok ngantri berdua, Musa samperin. Datang Musa nanya, "Ma khatbukuma?" Segitu doang pertanyaannya. Jadi jangan panjang-panjang. Jangan nanya nomor handphone, jangan nanya akun Instagramnya apa, jangan basa-basi segala macam, jangan tiba-tiba pura-pura salah apa nomor telepon yang nyasar. Nanya aja, "Ma khatbukuma?" Ada apa? Kenapa kayak gini? Kenapa di belakang? Kenapa bahasa sederhananya adalah kenapa kalian berdiri saja di sini? Ma khatbukuma? Apa masalah kalian? Kedua perempuan ini terus bilang, kami tuh pengen ngasih minum ternak kami, tapi nggak bisa soalnya laki-laki itu banyak yang ngerumunin air. Dan kami nggak enak kalau mau desak-desakan dengan mereka. Sedangkan ayah kami sudah tua, nggak bisa memberikan minuman ternak. Musa melihat perempuan ini butuh pertolongan, akhirnya Musa ngambil ternaknya. Nggak banyak ngomong. Emang ternaknya namanya siapa? Salah tanya lagi kan ya. Bahasa basinya lebay. Salah. Udah aja ambil ternaknya, kemudian dibawa oleh Musa, diberi minum. Bayangin Musa yang dalam keadaan capek banget, lapar, perjalanan jauh, masih sanggup memberi minum ternak. Dan dulu cara ngasih minum ternak, itu ngambil timba, timbanya itu kayak ember. Kalau di kita ember, kalau orang Arab nyebutnya timba. Dalun. Dalun itu ember besar, dia ambil nggak pakai tali, turun ke dalam sumur, sumurnya besar gitu, ambil air, naik lagi ke atas, ngasih minum kepada onta. Turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Bayangin tuh, lumayan kan? Buat latihan otot. Musa turun, naik ke atas, bawa minuman untuk ternak. Ada 10 onta, bayangin, minimal 10 ember. Dalam keadaan lapar, lemes, perjalanan jauh, lelah, kurang tidur. Coba, kekuatan Musa. Dan itu langsung diketahui oleh cewek-cewek nanti bilang, dia itu orang yang kuat luar biasa. Kasih minuman ternak, udah selesai itu, dikasih lagi ke cewek-ceweknya pada pulang, jazakallah khair, wa iyyakum, pulang aja. Musa, setelah mereka pulang, nggak pura-pura apa gitu, aduh, di sini warung Padang di mana ya? Nggak ada yang nanya gitu. Nggak minta kepada perempuan itu balasan apapun. Di sini warung Padang di mana, di sini apa KFC di mana atau apa gitu. Dia cuma menyerahkan onta perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Sampai di tempat yang teduh, dia berdoa lagi kepada Allah. Apa kata Musa? Kata Musa, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya fakir. Fakir itu butuh banget. Ya Allah, saya butuh banget rezeki darimu. Saya lapar. Ngomong ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lapar ya Allah, saya butuh kebaikan darimu karena saya sangat kekurangan sekarang, fakir sekali. Dalam keadaan lagi lelah kayak gitu, Musa kalau ada masalah apa-apa, Robbi, coba bayangin, ayat 22, Robbi, ayat 24, Robbi, ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya juga, Robbi, ada masalah dikit, Robbi, minta kepada Allah. Ketemu seseorang yang mungkin kayaknya ngeklik banget dan soleha nih, atau soleh, jangan ngomong ke dia dulu, ngomong ke pemilik hatinya dulu. Robbi, yang itu tuh.
Nanti Allah tiba-tiba ngeklik hatinya, udah jalan, balik lagi ke belakang. Ada apa, Kang? Enggak manggil. Kayak tadi ada yang manggil perasaan sih. Ternyata yang manggil bukan suara, tapi hati, perasaannya yang manggil. Oh, ya ya, kita kan nggak mau malu-maluin cewek. Jadi yang ngomong kayak gitu tuh kita, oh ya saya tadi manggil, mau nanya, ini kalau mau misalnya masjid yang dekat di mana ya? Saya masjid kita sih, biar soalnya gitu ya. Masjid terdekat di mana? Oh, masjid ya. Saya pengen sholat jamaah. Saya nggak bisa sih kalau nggak sholat jamaah orangnya di mana gitu. Mulai kan ya sholat jamaah. Oh iya ada di situ di apa dekat balai kota. Oh iya ya di situ juga banyak warung kok. Enggak, saya mah hari ini puasa. Padahal hari Jumat gitu ya. Hari Jumat puasa. Jadi soleh banget lah ya intinya. Musa balik kepada tempat teduh berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada masalah lapar doa, kesasar doa, bingung doa, apapun ilahi. Robbi itu sawa as-sabil. Kalau kita mau makan satu buah korma di sebuah kebun, mintanya kepada pemilik kebun. Pak, boleh saya minta satu butir korma? Minta kepada dia. Tapi kalau kita lapar, minta kepada Allah. Allah itu pemilik alam semesta. Bukan cuma satu kebun kurma. Tetapi langit dan bumi milik Allah. Minta kepada pemiliknya. Rabbi. Baru setelah itu ikhtiar kepada makhluk. Awalnya ikhtiar ke langit. Baru kemudian ikhtiar di bumi. Jadi teman-teman, pesan moral pertama adalah kalau kita pengen ditolong oleh Allah, kalau kita pengen Allah kasih banyak kejutan, kalau kita pengen hidup kita itu penuh dengan kebaikan, pesan moral pertamanya adalah sawa as-sabil. Jangan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu artinya syariat. Syariat itu dalam bahasa Arab artinya jalan, jalan hidup, the way of life yaitu Islam. Jangan keluar dari jalan Allah. Tetap aja di situ. Pasti Allah kasih. Kalau pengen pas kita berjalan tiba-tiba ada kejutan dari langit, sawa as-sabil, tetap di situ. Jangan kecewain Allah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ngelihat kita nggak posting sesuatu yang Allah nggak suka. Bayangin kalau Allah udah unfollow, semua akan unfollow. Tiba-tiba akun kita jadi kosong, nggak ada followers. Apa arti Allah unfollow? Bara'atum minallah. Awal surat At-Taubah. Allah berlepas tangan. Berlepas tangan bahasa sosmednya unfollow. Lebih parah lagi kalau Allah sudah ngeblok. Khatamullahu ala qulubihim. Udah unfollow, diblok pula. Jadi kita japri, nggak masuk. Contrengnya cuma satu, udah diblok. Kita telepon, dialihkan ke nomor yang lain. Kita DM, nggak masuk juga. Artinya kita diblok. Request, nggak di respon. Artinya jangan sampai Allah ngelihat postingan kita yang keluar dari apa yang Allah izinkan. Sehingga akhirnya Allah nanti unfollow kita, ngeblok kita, menjauh dari kita, berpaling dari kita. Siapa lagi yang bisa menolong kita setelah Allah? Ini pesan moral pertama tuh tetap sawa as-sabil. Apapun masalah kita. Dalam pekerjaan, dimanapun sulit, jangan sampai kita melanggar. Jangan sampai kita pakai jalan pintas. Jodoh juga gitu. Gimana pun sulit, jangan pakai jalan pintas. Rezeki, jodoh, sekolah, belajar, keluarga, teman, apapun, sakit, sawa as-sabil. Nanti Allah akan nyediain buat kita hal-hal yang kejutan. Pesan moral kedua, selama kita sawa as-sabil, terus minta sama Allah. Karena berdoa itu walaupun belum dikabulkan, tetap dia ibadah. Doa itu ibadah, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang bilang, jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, mending kita beramal aja. Berarti dia nggak paham. Kalau doa itu dalam Islam, sama seperti orang sholat sunnah 2 rakaat. Makin dia banyak berdoa, makin Allah sayang sama dia. Beda dengan manusia, kalau kita banyak minta, dia jadi kewalahan, jadi malas, tebal gitu. Minta aja nih orang. Kalau dengan manusia, kita banyak minta, dia menjauh. Kalau Allah kita banyak minta, Allah mendekat. Allah senang kepada hamba yang meminta. Masalah sepele, garam kata Nabi. Mintalah kepada Allah walaupun cuma garam. Jadi lagi masak, gak ada garam. Ya Allah, garam.
Minta sama Allah. Udah gitu baru beli di warung. Minta dulu. Kenapa minta kok beli di warung? Karena bisa jadi kalau kita hanya membeli garam di warung, lalu kita masak, kita tidak dapat pahala doa. Sedangkan kalau kita berdoa dulu baru beli garam, kita dapat garam plus pahala doa. Dan Allah kasih keberkahan di dalam garam itu. Siapa tahu pas lagi datang ke warung beli garam, yang nungguin warung si Neng. Bukan mbaknya ya. Mau beli garam, oh kenapa masa kurang garam ya? Tadi minta sama Allah, ya udah nih gratis aja deh gitu. Bisa. Atau bisa juga, udah besok-besok gak usah masak sendiri, biar saya masakin. Kode keras ya. Tapi nggak mungkin juga kayak gitu. Artinya teman-teman, minta sama Allah. Ada masalah dikit, ya Allah. Coba, ini benar-benar jadi kayak habit kita ya. Ya Allah tuh jadi habit. Ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Dan Allah tuh senang banget digituin. Nggak repot sama sekali. Walaupun Allah itu sibuk, tapi Allah nggak repot. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah itu sibuk. Arti sibuk, sibuk memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Sibuk mengurus hambanya. Emang Allah senang kok ngurus kita. Jadi kalau kita minta ke Allah itu Allah kayak, ada apa hambaku senang gitu. Bayangin. Walaupun nggak tepat, tapi Allah lebih senang. Walaupun analogi ini nggak tepat, tapi kurang lebih bisa kita bayangin. Allah itu lebih senang kepada hambanya. Yang meminta kepadanya daripada seorang pelayan di sebuah restoran, di sebuah kafe, yang ketika kita minta sesuatu dia tersenyum, dia ada apa Pak, langsung nyatet, langsung dikirim ordernya. Allah lebih senang dari itu. Dan salah satu di antara Nabi yang paling suka berdoa kepada Allah itu siapa teman-teman? Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Ibrahim itu Inna Ibrahim la'awwahun halim. Awwahun. Awwah itu bukan awwah ya. Awwah itu beda ya. Kalau awwah justru enggak. Kalau awwah mau. Awwahun artinya da'a, suka berdoa. Ibrahim itu ada masalah dikit, ya Rabbi, doa. Makanya Allah banyak ngasih kejutan buat Ibrahim. Dengan istri pertamanya Sarah, dengan istri keduanya Hajar, dengan anak pertamanya Ismail, dengan anak keduanya Ishak, dengan cucunya Yakub, dengan cicitnya Yusuf. Banyak Allah kasih kejutan buat Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sawa as-sabil dan da'a. Selalu berada di jalan Allah dan selalu minta sama Allah. Allah itu cemburu kalau kita minta kepada makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita nyebut nama makhluk duluan sebelum Allah. Cemburu kalau kita berterima kasih kepada makhluk duluan sebelum bersyukur kepada Allah. Allah itu cemburu. Dan Allah layak untuk cemburu. Sehingga kalau kita minta ke Allah duluan, Allah senang banget. Ya Allah, saya lagi kayak gini, sebutin. Baru ikhtiar. Jadi sehari-hari itu jadikan habit kita itu da'a. Dikit-dikit, Rabbi, Ilahi, Ya Allah, Ya Tuhanku, gitu. Sehingga Musa pas lagi perjalanan dari Mesir ke Madian, Rabbi, asa ayah diani sawa as-sabil. Beri saya jalan yang lurus. Pas sampai di Madian, Rabbi, ini bima anzaltani min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh sekali rezeki. Saya udah lapar, udah berhari-hari nggak makan. Tiba-tiba datanglah kejutan yang ditunggu-tunggu Musa. Salah satu dari dua cewek tadi yang ngasih minuman ternak, datang lagi nih. Datangnya gimana disebut di ayat 25? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Datanglah salah satu dari dua perempuan itu berjalan dalam keadaan malu-malu. Tadi tuh. Sampai dalam Islam ada kode. Kalau cewek ditanya pendapatnya setuju apa enggak dilamar oleh seorang perempuan, maka jawaban ianya seorang perempuan itu adalah diam. Sedangkan laki-laki kalau diam berarti enggak. Kalau perempuan kalau diam berarti ya. Kalau dia, oh berarti itu ya. Husnuzon aja. Jadi kalau nanya, Neng gimana mau sama saya? Dia belum sempat mikir, oh berarti mau ya. Kan diam tadi teh.
Jadi diam seorang perempuan kata Nabi adalah ridho. Diamnya adalah ridho. Karena kalau dia tidak ridho, dia mungkin akan merespon dengan bahasa-bahasa yang baik. Atau bahasanya bukan diam, pasrah. Saya ikut aja gimana emak sama abah gitu. Ini berarti ridho. Bukan berarti dia, kamu kok gitu sih sama aku, kamu nggak sayang, nggak cinta dan segala macam gitu. Dia mah nggak akan ngomong kayak gitu. Dia diam atau dia bilang ya udah ikut aja, berarti dia ridho. Itu sifat perempuan yang sebenarnya. Pada dirinya itu ada malu. Dan malu, by the way, teman-teman, pada diri perempuan adalah mahkota. Makin besar rasa malunya, makin tinggi nilainya. Makin besar rasa malunya, makin besar mahkota yang dia pakai. Jadilah dia seorang putri. Makin besar, jadilah dia seorang ratu. Mahkotanya perempuan yang solihah adalah istihya, punya sifat malu-malu. Nggak pakai in. Malu-malu aja. Malu-malu. Kemana-mana malu. Malu-malu. Itu mahkotanya perempuan. Walaupun bukan berarti ketika yang ada perempuan nggak malu, dia berani gitu. Nggak punya mahkota, bukan. Ini hanya salah satunya. Dan tetap itu kebaikan. Kalau dia nggak terlalu besar dominan dengan sifat malu, mungkin dia dominan dengan sifat yang lain. Tapi yang jelas, sifat malu ini kebaikan. Kata Nabi, kalau tidak punya malu, maka seseorang akan lakukan apa yang dia suka. Berarti malu itu sebagian dari kehormatan. Malu itu sebagian dari harga diri. Sehingga kalau orang udah nggak punya sifat malu, maka dia kehilangan harga diri dan kehormatan, dia akan lakukan apapun yang dia suka. Jadi malu anugerah dari Allah untuk perempuan. Aisyah pemalu. Saking pemalunya Aisyah, kalau lagi malu wajahnya kemerah-merahan, pink. Pink dalam bahasa Arab humairo. Pink itu humairo. Aisyah itu kalau lagi malu pink wajahnya. Sehingga kalau Nabi melihat wajah Aisyah pink, humairo, Nabi senang melihat Aisyah. Oh, Aisyah lagi malu. Aisyah lagi senang. Aisyah lagi tersipu-sipu. Sehingga wajahnya menjadi pink. Aisyah itu seorang perempuan yang sangat pemalu. Sama dengan Maryam. Sama dengan Khadijah. Sama dengan Fatimah. Perempuan yang sangat pemalu. Coba teman-teman renungkan kisah gimana pemalunya Aisyah. Pernah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kan Rasulullah itu dimakamkan di dalam rumah Aisyah. Soalnya SOP para nabi, mereka dimakamkan di tempat mereka wafat, nggak boleh dipindahkan. Itu udah jadi SOP-nya para nabi itu. Jadi kalau meninggalnya di sini, ya udah di sini dimakamin, nggak boleh ke pemakaman khusus tempat lain atau pemakaman umum, nggak boleh. Jadi karena Rasulullah wafatnya di atas pangkuan Aisyah di kamarnya, maka kamar itu jadi tempat Rasulullah dimakamkan, makam di situ, dibuat kayak ruangan. Setiap hari Aisyah duduk di situ, dia buka hijabnya, dia duduk di makam Nabi sambil mungkin dia di situ ngobrol, mungkin dia berzikir, bukan sengaja zikir di dalam makam ya, tetapi dia kangen sama Nabi, duduk di sebelah Nabi, seolah-olah dia pengen mengenang waktu dulu sering zikir berdua sama Nabi sambil Nabi tidur di atas pangkuan Aisyah zikir. Bayangin. Kalau kita zikir jomblo itu duduk, beda ya zikir jomblo sama zikir orang udah nikah. Kalau jomblo zikirnya duduk, tiba-tiba ngeblak ke belakang gitu ya. Kalau udah nikah, zikirnya nggak perlu ngeblak ke belakang, zikirnya sambil berbaring di atas pangkuan kekasihnya. Atau kadang-kadang zikirnya sambil bersandar. Jadi punggung dengan punggung, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan. Sama-sama memberikan punggungnya jadi kayak kursi gitu. Bersandar kepada kekasihnya, zikir. Nanti pas sudah beberapa menit lihat, wah kamu 1000, saya baru 200. Ngapain aja kamu kok 200? Ngulang gitu ya. Mikirin kamu, jadi zikirnya 200. Berarti yang zikirnya 1000, kamu mikirin apa? Saya ingat Allah. Wah kamu kenapa 200? Saya ingat kamu. Romantis dalam zikir. Artinya Aisyah tuh teringat masa-masa zikir dengan Rasul, sholat sunnah bareng dengan Rasul. Kan saya sering cerita tuh, Rasulullah kalau malam tahajud, beliau sholat tahajud sendiri dulu, nggak ngebangunin Aisyah. Kenapa? Karena tahajud Nabi itu di atas standar manusia biasa. Kalau ngebangunin Aisyah, kasihan, nggak akan kuat Aisyah.
Ini sayangnya Nabi kepada Aisyah sampai dalam bab ibadah aja diringankan selama tidak melanggar syariat. Nabi nggak mau ngeberatin Aisyah sholat tahajud bareng dengan Nabi. Aisyah, tahajud yuk. Hayu, kata Aisyah. 1 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Siapa yang kuat? Nggak usah Aisyah. Abdullah ibnu Mas'ud aja pernah jadi makmum dadakan di belakang Nabi. Itu hampir batal sholatnya. Wah, Nabi lagi sholat tahajud. Nggak makmumin ah. Udah aja makmumin. Nabi baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fi. Abdullah masih anteng-anteng aja. Lama-lama kok udah setengah juz ya perasaannya. 1 juz, 2 juz, sampai selesai Al-Baqarah. Mulai ini Abdullah curiga nih. Masuk lagi Alif Lam Mim Ali Imran. Masuk lagi Ayuhan Nas An-Nisa. Masuk lagi Al-Maidah. Masuk Al-An'am 7 juz 1 rakaat. 7 juz 1 rakaat. Kita 1 rakaat 7 surat. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Dari ujung aja pokoknya. 7 surat. Ini 7 juz 1 rakaat. Atau kadang-kadang kita 7 rakaat 1 surat. Yaitu Al-Ikhlas terus. Asal sholat pasti Al-Ikhlas. Walaupun kalau dia membaca Al-Ikhlas itu karena cinta kepada surat itu, dia akan masuk surga dengan surah Al-Ikhlas. Masalahnya kita benar nggak sih cinta ke Al-Ikhlas? Kan kita suka pakai hadis sahabat itu ya. Ada sahabat kalau ngeimamin pasti bacanya Al-Ikhlas tuh kan. Sahabat aja bacanya Al-Ikhlas mulu. Sampai dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah dia tuh kalau ngimamin kurang variatif nih. Kurang variatif gimana? Ayatnya monoton, Al-Ikhlas aja nggak ganti-ganti. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu bacanya kok Al-Ikhlas aja nggak yang lain? Ya Rasulullah, saya cinta dengan surat itu. Nah di surat itu disebutin sifat-sifat Allah. Nabi tersenyum mengatakan, kamu masuk surga karena apa yang kamu cintai. Pertanyaannya, kita gitu atau ada modus lain? Al-Ikhlas itu nggak perlu mikir dan cepat kan? Jadi bukan karena cinta banget dengan Al-Ikhlas. Ini harus jujur nih. Nabi sholat tahajud. Udah selesai tahajud, baru ngebangunin Aisyah pas witir. Jadi Aisyah itu diajak sholatnya pas witir. Aisyah, witir yuk. Kan Aisyah manja-manja gitu kan ya. Susah bangunnya, akhirnya dipercikin air di wajahnya sama Nabi. Kan saya sering bilang, percikan air ke wajah calon kita. Kalau belum ada latihan pakai guling dulu. Guling di latihan. Biar pas mercikinnya itu enak gitu. Kalau ini ada lebih rezeki sedikit, beli nano spray. Nah, kan enak tuh malam-malam nano sprayan. Jadi masuk ke pori-pori langsung segar gitu. Nah, artinya Rasulullah memercikan air ke wajah Aisyah. Ayo Aisyah tahajud. Akhirnya witir bareng. Setelah selesai witir, kan Nabi itu kalau sholat tahajud itu ini ada tutorial tahajud ala Rasulullah ya. Kan tahajud bebas sebetulnya, tapi Rasulullah juga punya style sendiri tahajudnya. Sahabat-sahabat masing-masing punya style. Ada tahajud di atas atap. Siapa itu? Bilal. Bilal kalau tahajud pasti di atas atap rumah. Umar kalau tahajud pasti depan rumah. Bukan di dalam rumah, di depan. Dia keluar dari rumahnya, tahajud di depan rumah. Bacanya kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Satu Madinah bangun gara-gara suara Umar. Kalau Abu Bakar tahajudnya di musolanya sendiri, khusyuk sendiri, nggak mau ketahuan orang. Ini gayanya beda-beda. Gue dengan gaya gue gitu ya. Umar di depan rumah, Bilal di atas atap, Abu Bakar sendiri di dalam mihrab. Rasulullah juga punya style. Style tahajud Nabi gimana? Beliau tidur, tahajud, witir, tidur, subuh. Jadi sebelum subuh beliau tidur dulu. Cuman tidur yang keduanya Nabi bersandar biasanya. Kalau nggak bersandar di tiang, di dinding, bersandar kepada Aisyah. Itu tahajud ala Rasulullah. Nggak mungkin kita ngikutin sunnah ini kalau belum. Banyak sunnah yang kita nggak bisa ngikutin kalau belum nikah teman-teman. Ya, waktu jam 11.25. Sebentar lagi ya, 5 menit aja lagi. Kisah Musa. Lanjut ya, dipotong ya. Jadi Nabi SAW itu dengan Aisyah, kalau tahajud membangunkan Aisyah dan tidak membiarkan Aisyah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana
beliau memperlakukan istrinya, bagaimana rumah tangga beliau, yang itu kemudian menjadi kebaikan kepada Allah. Jadi mendapatkan istri untuk lebih dekat kepada Allah, biar bisa tahajud bareng. Coba bayangin teman-teman, kita pengen nikah, kenapa kamu pengen cepat-cepat nikah? Karena pengen buka puasa berdua. Bentar lagi Ramadan nih, masa puasa sahur masih sendiri kan? Kenapa kamu pengen nikah? Pengen tahajud berdua. Kenapa kamu pengen nikah? Pengen ngaji berdua, store hafalan. Suaminya hafal surat Al-Ikhlas, store gitu ke istrinya. Kan baru hijrah, Al-Ikhlas dulu kan? Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nanti istrinya store. Store-nya apa? Surah Al-Isra. Ternyata istrinya hafizah. Ya, suaminya baru hijrah. Jadi Al-Ikhlas versus Al-Isra. Beda banget kan? Al-Ikhlas juga masih banyak salah. Kulauhan gak lewat-lewat gitu. Atau kuliah ayyuhal kafirun gak khatam-khatam, muter. Kan la abudu mata abuduan terus aja di situ kan. Ini karena belajar, baru belajar. Istrinya udah Al-Isra, Maryam, Toha, Qasas, segala macam. Kenapa pengen nikah? Karena pengen bareng mendekat kepada Allah SWT. Itu yang di Musa cari. Akhirnya perempuan itu datang menemui Musa, sebagaimana Aisyah sangat pemalu. Tadi nggak tuntas ceritanya. Next time insya Allah. Datanglah perempuan itu kepada Musa bilang, ayahku pengen ngundang kamu dinner di rumah. Itu bahasa kita mah. Di dinner atau lunch lah di rumah, makan siang gitu. Kayaknya sih dinner, udah sore soalnya. Makan malam di rumah. Oh iya, jalan nih. Tahu gimana cara jalannya? Musa di depan, cewek itu di belakang. Nggak dibalik, cewek di depan, Musa di belakang. Nggak. Ketika jalan laki-laki perempuan yang belum muhrim, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Supaya apa? Supaya tidak melihat bagaimana cara jalannya. Terus kan Musa nggak tahu rumahnya kemana, gampang. Tinggal di Sherlock aja. Kalau nggak Sherlock, kitanya yang jadi Google Map gitu. Jadi kayak Waze gitu. Belok kanan, turn right, turn left, after all, gitu. Tinggal Musa belok kanan, belok kiri. Yang penting Musanya di depan, perempuan itu di belakang. Dan itu etika yang luar biasa. Sehingga perempuan ini menyimpulkan, laki-laki ini selain kuat, ternyata amanah, nggak caper, nggak sosok dekat gitu. Kan kita lagi di perjalanan, daripada kamu diganggu orang biar aku jagain. Enggak, Musa itu orang yang sangat amanah. Jadi kalau belum nikah aja dia sangat jaga. Jangan sampai membuat perempuan ini tercela, apalagi setelah menikah. Sampai di rumah, cewek ini ngomong ke ayahnya, ya, abah, bapak gitu ya. Ya abati. Itu laki-laki itu kuat dan amanah loh. Kalau ayah butuh pekerja, kayaknya dia yang paling tepat jadi pekerja di rumah kita. Ini sebetulnya kode. Perempuan kalau ngomong dengan bahasa kayak gini, berarti dia perhatian. Kalau dia udah bisa menyimpulkan dia kuat, dia amanah, dia tepat sebagai pekerja, berarti dia perhatian. Kalau enggak, dia nggak akan ngasih komentar. Ayahnya paham. Ini bahasa elegan orang zaman dulu. Kalau sekarang kan, ya pengen nikah, gitu kan vulgar kan ya. Kalau dulu kode tuh, ya itu kayaknya cocok bekerja ke kita. Kata ayahnya, oh ya nanti ayah bicara sama dia. Ayahnya bukan menawarkan Musa bekerja, tapi menawarkan Musa nih nikah. Saya akan nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya. Terserah kamu yang mana yang kamu sukai. Maharnya bekerja kepada saya selama 8 tahun. Akhirnya Musa pun menikah dengan salah satu dari 2 perempuan itu. Dan perempuan inilah yang mendampingi Musa untuk berdakwah di Mesir melawan Fir'aun. Dan inilah kisah yang luar biasa. Nabi Musa mencari cinta itu untuk lebih dekat kepada pemilik cinta. Nabi Musa mencari cinta makhluk agar bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru ketika ngedapetin cinta makhluk kehilangan cinta Allah. Ini namanya fokus. Teman-teman, pesan moral ketiga berarti adalah apa? Setelah sawa as-sabil, banyak berdoa. Yang ketiga adalah jadilah seseorang yang menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dengan cara menikah. Itu maksud Nabi. Setengah dari agama itu adalah setelah kita menikah. Kita sempurnakan. Gimana sempurna tadi itu? Tilawah sendiri jadi tilawah berdua. Buka puasa sendiri jadi buka puasa berdua. Tahajud sendiri jadi tahajud berdua. Bahkan ada ibadah yang kita bisa dapetin setelah menikah yang nggak mungkin didapetin kalau orang belum menikah. Ibadahnya simple. Ngapain? Goler, tidur di atas sofa sambil ngelihat istri kita rempong lalu lalang, itu pahala.
Jadi gini aja. Itu sholat sunnah loh. Kalau yang belum nikah hanya bisa mendapatkan pahala itu dengan cara berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Yang udah nikah nggak perlu berwudu, nggak perlu sholat sunnah pun tetap dapat pahala sholat sunnah. Dengan cara apa? Pandangan suami kepada istrinya yang penuh kasih sayang bagi dia adalah pahala ibadah. Jadi cuma ngelihat doang ibadah, tersenyum ibadah, kecup di keningnya. Bayangin, Nabi itu habis berwudu mengecup Aisyah. Bisakah kita melakukan itu kalau belum menikah? Ngecup apa? Habis wudhu, cium Aisyah ke masjid. Wudhu, cium Aisyah. Ini salah satu dalil dari mazhab yang mengatakan sentuhan suami istri tidak membatalkan wudhu. Walaupun nanti ada dalil yang mazhab yang lain. Allahu alam. Ini mazhab. Tapi Nabi beberapa kali habis berwudhu, kecup Aisyah ke masjid. Wudhu, kecup Aisyah. Jadi kalau udah Nabi wudhu, Aisyah udah siap-siap tuh. Para istri, kalau suaminya lagi berwudhu, maka siap-siaplah kalian. Karena sebentar lagi dia akan ke masjid. Dan lupa mengecup gitu. Biasanya kalau habis wudhu, Nabi itu ngecup istrinya. Dikecup di keningnya atau di pipinya ke masjid. Kecup kening, pipi ke masjid. Itu sunnah pahala yang tidak didapatkan kecuali dengan menikah. Setengah dari agama itu ada di dalam pernikahan. Sisanya ada dalam status jomblo. Setengah-setengah lah ya. Jadi kalau mau utuh, pernah mengalami masa jomblo yang berat gitu. Derita jomblo kifarat dosa kan ya. Setelah itu nanti mendapatkan setengahnya lagi setelah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dan seterusnya. Itu teman-teman, maaf nggak tuntas cerita musanya. Insya Allah nanti dilanjutkan di kesempatan yang lain. Bisa lewat streaming mungkin atau dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Duhai Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pencipta, Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang Maha Memelihara,
Duhai Allah, pemilik langit dan bumi, semua yang ada, semua ini hanyalah milik-Mu ya Allah. Engkau yang maha kaya, sedangkan kami fakir di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha kuasa, sedangkan kami tidak berdaya di hadapan-Mu ya Allah. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia, sedangkan kami rendah dan hina di hadapan-Mu ya Allah. Engkau maha baik, sedang kami banyak dosa ya Allah. Engkau yang maha mencukupkan segala kebutuhan, sedangkan kami kurang tanpa-Mu dan butuh Engkau ya Allah. Engkau yang maha indah, Engkau yang maha terpuji, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang maha tahu, sedangkan kami bodoh, tidak tahu apapun ya Allah. Ilahana, ajarkan kami iman, beri kami hidayah ya Allah. Jika Engkau memberikan kepada kami dunia dan seisinya, tetapi Engkau tidak memberikan iman, sungguh kami menjadi orang yang rugi. Tetapi jika Engkau beri kami iman, walaupun tidak Engkau berikan dunia dan apapun juga selainnya, pasti kami menjadi orang yang bahagia. Beri kami iman sebelum dunia ya Allah. Beri kami iman sebelum harta ya Allah. Beri kami iman sebelum cinta makhluk ya Allah. Beri kami iman sebelum keluarga ya Allah. Beri kami iman sebelum ilmu ya Allah. Beri kami iman sebelum segala sesuatu dalam urusan dunia ya Allah. Karena tanpa iman, dunia hanyalah menjadi jalan kehancuran bagi kami. Tapi dengan iman, dunia menjadi anugerah dan kebaikan untuk kami. Ilahana, beri kami iman, beri kami hidayah, tetapkanlah iman di dalam hati kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Ajarkan kami iman di dalam setiap majelis-majelis ilmu ya Allah. Ajarkan kami iman dalam setiap ruku dan sujud ibadah kami. Ajarkan kami iman dalam setiap ketentuan takdir-Mu ya Allah. Engkaulah yang maha bijaksana. Ilmu-Mu meliputi yang gaib dan yang syahadah. Engkau yang sebaik-baik mengajarkan sesuatu kepada hamba-Mu. Ajarkan kami iman ya Allah. Yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun setelah Engkau ya Allah. Ilahana. Jadikanlah majelis kami ini majelis yang menambah iman di dalam hati kami. Bukan hanya menambah wawasan di dalam pikiran kami. Yang setelah kami bubar dari majelis ini, kami kembali kepada tempat kami masing-masing. Kami membawa pulang hadiah iman. Iman bertambah setiap hari, ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa di masa lalu kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau dulu kami sering meninggalkan sholat kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau dulu kami banyak berbuat maksiat, dosa besar kepadamu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kalau kami dulu durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami. Janganlah Engkau biarkan kami kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosa besar, ya Allah. Beri kami husnul khatimah, di mana ketika kami kembali kepadamu, kami datang dengan amal ibadah, dan Engkau ridho kepada kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi ayah bunda kami, ya Allah. Sayangi mereka seperti sayangnya mereka kepada kami, bahkan lebih dari itu, ya Allah. Jika keduanya telah wafat, lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman.
Saya pengen cerita. Ini cerita benar-benar saya alamin ya. Mudah-mudahan ini jadi makin bikin kita yakin. Hidup kita itu kan emang kalau kita melibatkan Allah itu jadi mudah ya. Susahnya hidup kita itu karena kita jarang melibatkan Allah. Kecuali udah mentok. Kalau dari awal kita nge-mention Allah, mention Allah dari awal itu apa? Bismillah. Di tengah-tengah kita masih terus nge-tag Allah. Ya hasbi Allah, la haula wa la quwata illa billah. Berdoanya ke Allah. Kalau kita ngelibatin Allah dari awal dalam hidup kita, pertama Allah akan kuatkan hati kita. Kedua Allah akan bereskan urusan kita. Dan itu bukan cuma terjadi kepada Imam Ahmad bin Hambal yang saya pernah cerita. Bukan cuma pernah terjadi kepada Uwais Al-Qarani, tabi'in yang pernah saya cerita. Tapi juga terjadi kepada 3 teman saya. Yang satu anak Batam namanya Age, anak skateboard. Satu lagi anak Jakarta model namanya Agi. Satu lagi driver ojek online di Bandung. Ini 3-tiganya nih baru saya alami sekitar beberapa waktu yang lalu. Kalau yang ojek online sekitar sebulan yang lalu. Kalau yang Agi baru 2 minggu yang lalu saya ngalamin. Apa ceritanya? Melibatkan Allah dalam semua harapan kita. Agi, anak Jakarta ini, pernah ikut kajian saya kayak gini di salah satu masjid di Maruya, di Kebun Jeruk, Jakarta. Terus pas ikut kajian itu dia bilang gini, ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan di taklim, karena agak susah, terlalu rame. Saya pengen ketemu berdua dalam suasana yang lebih nyaman. Kabulkanlah ya Allah gitu. Selang seminggu kemudian setelah selesai acara itu, alhamdulillah qadarullah ombaknya lagi bagus di laut. Kan saya suka mantengin ombak tuh. Ada website namanya Surf Forecast kan. Forecast buat surfing. Jadi tahu ombaknya lagi berapa, seberapa baiknya untuk pakai untuk berselancar. Ombaknya lagi bagus nih. Ombaknya 2,5 meter, 2,5 meter. Terus anginnya pas gitu. Pergilah saya ke laut, daerah Jawa Barat namanya Batu Karas, spot surfing. Saya pergi ke sana nih. Agi yang tadinya di Jakarta, ternyata memang dia orang Batu Karas, tinggalnya di Jakarta. Jarang banget pulang ke Batu Karas. Nah seminggu kemudian setelah talim, dia sakit. Badannya nggak enak. Biasanya kalau cuma panas dingin, dia akan tinggal di kos-kosan. Tapi kali ini kangen pengen pulang kampung. Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Kenapa ya ke Imam Ahmad bin Hambal gitu kan? Kenapa ya saya pengen pulang kampung? Akhirnya dia putuskan pulang ke Batu Karas. Dan sampai di Batu Karas, hari pertama dia sampai ke rumah, temannya ngajak ke pantai, kita mandi yuk, kita berenang yuk gitu kata temannya. Yuk, padahal lagi nggak enak badan tuh, diajak berenang dia mau. Berenang kalau orang sana berarti surfing, diajak surfing dia mau. Datang ke pantai, saya lagi duduk di pantai, lagi persiapan nih mau turun ke air, lagi duduk santai gitu pagi-pagi sambil ngopi dulu, sambil nggak jelas ya ngelamun tentang masa lalu. Jadi lagi duduk dulu nih di pantai nih, sambil ditaruh dengan papan biar nggak kena matahari. Udah ke pantai masih takut hitam, padahal udah hitam. Tiba-tiba lagi datang ngeliat dari jauh, nih kayak kenal nih siapa ya? Kayak pernah lihat, tapi biasanya kan penampilannya beda. Nih udah namanya orang lagi di pantai. Datanglah. Pas udah dekat dia bilang, Ustadz Hanan ya? Saya ngeliat, ya kenapa? Saya jemaah Ustadz Hanan di Meruya, Kebun Jeruk minggu yang lalu. Oh iya, Kebun Jeruk minggu lalu memang ada taklim. Udah kenalan dia bilang, Ustadz, minggu lalu saya baru berdoa nih. Ya Allah saya pengen ketemu Ustadz Hanan, langsung bukan di taklim, biar bisa santai banyak ngobrol. Berikanlah saya apa yang saya harapin. Dia istighfar, dia sholawat, dia doa. Nggak sampai bertahun-tahun, cuma selang seminggu. Qadarullah Allah bikin skenario, ada ombak, saya datang, dia sakit, dia datang, akhirnya ketemu di pantai, ngobrol, jadinya saya seharian cuma ngobrol doang, nggak sempat surfing. Terus aja ngobrol, curhat, dia live IG gitu, aduh, jadi ngobrol sama dia, alhamdulillah dikasih gelang batu sama dia, nih Ustadz hadiah gelang batu untuk Ustadz, alhamdulillah ya udah
saya pakai. Intinya adalah coba cuma seminggu doang tuh. Dia minta ke Allah, dia melibatkan Allah, akhirnya Allah kabulkan. Bisa nggak kita dalam waktu seminggu halal dengan cara berdoa ke Allah? Ya Allah, saya lihat dia kemarin di masjid. Masjid apa ini teh? Baitur Rahman. Cuma saya nggak berani menyapa. Saya menyapa dia lewat engkau saja ya Allah. Kalau kita yakin dan tembakan kita itu udah jago tadi, jawid imanan tujawid kiraat kata Teh Hanin tadi. Kuatkan, jagokan diri kamu dalam yakin ke Allah, makin jawid, makin jawad, makin bagus, maka insya Allah akan kena panahan kita. Ada orang mana tadi nggak kena sama sekali, ada orang yang di jarak yang sama langsung kena. Kenapa? Udah jawid, imannya udah mantep, udah yakin gitu. Dan yakin dalam bahasa mana tadi udah profesional. Nanti insya Allah tiba-tiba entah gimana caranya nggak usah cari tahu. Karena saya juga sama Teh Hanin yang cerita tadi, kita Teh Hanin maksudnya nggak mencari saya, ada saya mah mencari. Teh Hanin nggak mencari, saya sama sekali kita nggak kenal, dia nggak kenal saya. Pas ketemu di tempat kibdah emang ada sedikit trik yang saya lakuin gitu kan, biar bisa namanya ikhtiar gitu kan. Dan dengarkan ceritanya, nah gitu deh pokoknya. Yang jelas nggak usah berharap kepada Allah tergantung cara. Berharaplah kepada Allah karena kita yakin kepada Allah. Cara Allah yang bikin. Ini Agi nih. Yang kedua, driver online. Driver ojek online. Saya waktu itu ada rapat di Pemuda Hijrah. Namanya Masjid Pemuda Hijrah itu Al-Latif. Ada rapat di Al-Latif. Dan saya lagi malas nyetir, akhirnya naik ojek online. Pergilah ke Masjid Al-Latif. Dari pagi, zuhur saya ngimamin di masjid. Cuman pakai baju biasa. Terus asar juga ngimamin. Pas sudah selesai asar, saya mau pulang, saya order lagi nih ojek online. Saya order, ada yang ngambil. Ngambil, saya naik ojek, di tengah jalan dia nanya, Mas, sering sholat di masjid itu? Kata dia. Lumayan, saya bilang. Ya, itu masjid ramai banget ya. Kalau taklim ramai banget tuh, penuh dengan anak muda. Ya, alhamdulillah, saya bilang. Terus dia bilang lagi, ada tuh di situ tuh imam muda, bacanya bagus banget, orang Aceh. Siapa ya namanya? Saya bilang Muzammil. Oh ya Muzammil. Oh ya, kenal sama dia? Ya lumayan, saya bilang. Dari tadi lumayan aja semuanya. Oh, Mas suka ikut talim juga di situ? Kadang-kadang, saya bilang. Dia nggak ngeh sama sekali. Lama-lama dia mulai curiga, dia nanya, apa tadi ada kegiatan apa? Enggak, cuma ada rapat aja sama teman-teman. Teman-teman DKM maksudnya iya. Mas tadi ngimamin sholat zuhur ya? Kata dia. Iya, kata saya. Mulai curiga kan dia. Asar juga? Iya. Oh, Mas namanya siapa? Hanan. Hah? Hanan yang mana nih? Kata dia. Mulai kaget dia kan. Mulai panik gitu. Saya bilang Hanan Ataki. Langsung oleng tuh motor tuh. Masya Allah, dia kaget sendiri. Dan itu olengnya tuh langsung berhenti pas lampu merah pula. Dia heboh sendiri di lampu merah, bayangin. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz tahu nggak? Ternyata ini Ustadz Nata kita dulu, saya lihat ke belakang. Benar nggak nih? Oh iya benar gitu. Dari tadi kayak Ustadz nggak ngomong-ngomong. Kata dia, Ustadz tahu nggak? Sebulan ini saya selalu beristighfar, berdoa, sholawat. Ya Allah, saya pengen banget ketemu sama itu tuh satu lagi gurunya Muzammil yang ceramahnya suka di YouTube katanya. Ustaz Hanan Ataki, saya pengen ketemu beliau tapi susah kalau di taklim. Pengen berduaan, jangan pas rame-rame. Ternyata berduaannya di atas ojek. Coba. Dan itu demi Allah kisah nyata teman-teman terjadi. Jadi Imam Ahmad yang pernah kita dengar ceritanya bukan cuma terjadi di Basrah, terjadi juga di Indonesia. Terjadi di Jakarta, di Bandung, Surabaya, di Kediri, di mana-mana kalau kita melibatkan sebegitu mudahnya. Padahal dua orang ini saya kira bukan ulama, bukan orang yang mungkin hijrahnya udah lama, baru juga hijrah. Tapi kenapa diperlakukan oleh Allah semudah itu? Bagi Allah orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Orang yang sudah taubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi sama Allah memperlakukan dia seperti Allah memperlakukan kekasih-kekasihnya yang soleh lainnya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Kalau kita melibatkan Allah, kita akan dikuatkan. Tenang aja, udah tetap la tahzan innallaha ma'ana.
Yang terakhir tadi kisah AG. AG ini anak skateboard dari Batam. Dia itu kerja di sebuah perusahaan swasta di Batam, IO gitu. Dia pertama dapat hidayah itu dengerin istrinya dengar Booster di YouTube. Mah dengerin apa tuh Booster? Ini ada Ustadz katanya juga senang main skate walaupun gak bisa sih, cuma senang nemenin doang. Oh, mana karena dia senang memang anak skate jadi ngelihat gitu. Oh, ini Ustadznya, coba dengerin lagi. Oh, kirain tadi cewek. Biasalah kayak gitu Maya. Gak tau jenggotan gini. Udah gitu, oh gimana coba dengerin. Dengerin, nangis. Selama ini dia udah belasan tahun gak sholat. Jangankan sholat sendiri. Jangan sholat ke masjid. Sholat sendiri aja gak pernah. Bahkan sholat Idul Fitri aja gak pernah. Kan kalau kita minimal sholat Idul Fitri ya. Setahun 2 kali lah ya. Walaupun masbuk itu juga. Kenapa masbuk? Kebiasaan kalau Jumatan datangnya kalau khutbahnya udah selesai. Dan Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya selesai sholat. Wah masih khutbah, ntar aja deh kalau udah selesai. Begitu datang orang udah pada pulang. Loh kok gak sholat sih? Sholat Idul Fitri itu sebelum khutbah. Ini salah dia. Dia gak pernah sholat sama sekali. Tapi tiba-tiba nangis, jadi kayak sadar dapat hidayah gitu. Tapi saya pikir emang bukan cuma dia yang dapat hidayah dengerin Booster. Saya juga dengerin Booster diri sendiri kayak dapat hidayah gitu. Oh benar juga ya kata Ustadz ini, kok saya dapat hidayah kata saya sendiri tuh. Kan ada ceramah saya misalnya sebutlah Allah itu maha baik, Allah segala macam. Saya pas dengar, ya Ustadz itu benar juga dia ngomonginnya tuh. Akhirnya saya dapat hidayah dari diri sendiri. Dia dapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, diam-diam dia sholat. Dia wudhu, gak mau ketahuan sama keluarganya. Dia tutup pintu, dia sholat di dalam kamar. Jarang-jarang kamarnya dikunci. Pas istrinya mau ngeliat ke dalam rumah, dalam kamar, diketok-ketok kok gak dibukain. Pas udah selesai dia sholat langsung buka-buka pura-pura tadi ketiduran gitu. Dia gak mau ketahuan lagi sholat. Setelah sholat dia berdoa, ya Allah Ustadz itu udah bikin saya sadar. Saya pengen banget ketemu beliau. Beri saya jalan ya Allah. Hari dia berdoa, besoknya dia ketemu dengan atasannya. Dia bilang, Pak boleh saya minta izin. Padahal dia jatah cutinya udah habis tuh. Gak ada dapat jatah cuti lagi. Atasannya nanya, izin kemana? Saya mau ketemu Ustadz saya di Bandung. Ini orangnya, saya dengar Booster dari dia, jadi saya sadar. Oh ya udah, kamu cuti sesuka kamu deh, kata atasannya. Dimudahin, butuh uang saku, dikasih uang saku, berangkat dia ke Bandung. Dan dia datang ke hari Rabu, taklim saya yang rutin di Bandung itu yang di Masjid TSB, Trans Studio. Ketemu langsung dengan saya dan Alhamdulillah Ustadz, mudah banget ya kalau kita menuju ke Allah. Yang susah itu kalau kita menjauh dari Allah. Tapi kalau menuju ke Allah, dipermudah, banyak banget urusan yang dipermudah. Saya malah dapat uang saku, saya malah dapat kayak bonus dari atasan saya. Keluarga saya alhamdulillah sekarang jadi lebih baik setelah saya berhijrah. Dan saya pengen ketemu dengan Ustadz, dimudahin banget. Ini lihat bukti. Bukan karena saya orang soleh, enggak. Kesolehan kita hanya Allah yang tahu. Tapi karena kita yakin sama Allah. Karena kita melibatkan Allah. Terus kenapa galau, kenapa khawatir, kenapa enggak tenang? Kalau kita bisa melibatkan yang maha kuasa dalam segala urusan kita. Jadi itu teman-teman, coba buktiin deh. Kalau teman-teman yang lain di tempat yang tadi saya ceritain udah membuktikan, kita pasti bisa lebih dari itu. Bukan hanya ketemu Ustadz, tapi juga ketemu dengan pasangan kita, menemukan rezeki yang halal untuk kita, apapun kebaikan. Tinggal, ya Allah, saya pengen nikah, beri saya jalan. Udah gitu, lihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak juga, enggak ada sia-sianya berdoa kepada Allah. Makanya saya bilang kalau berdoa tuh jangan yang tanggung, yang mantap sekalian. Ya Allah, kalau mobil ya Allah saya pengen Alphard. Penghasilan kita kecil, tapi pengennya Alphard. Emang sia-sia? Enggak. Kalau enggak dikasih Alphard di dunia, dikasih Alphard di akhirat. Kan Allah pasti mengabulkan doa kan? Pasti itu. Kalau enggak dikabulkan di dunia, dikabulkan di akhirat. Bangun dari kubur, tiba-tiba lewat Alphard, berhenti depan kita. Ini mobil siapa? Ayo kita ke Padang Mahsyar, lewat pakai Alphard gitu. Udah ada drivernya. Mereknya bukan Toyota tapi mereknya Cahaya. Merek baru nih. Belum dijual di Indonesia. Mereknya Cahaya. Kendaraan Cahaya yang lebih nyaman adalah Alphard. Jalan ke Padang Mahsyar. Kenapa saya dapat kendaraan ini ya Allah? Karena dulu kamu pengen banget punya mobil Alphard di dunia. Tapi aku tidak memberikannya di dunia karena itu tidak baik untuk kamu. Tapi aku berikan di akhirat. Apa sia-sianya berdoa kepada Allah? Jadi tetap ar-raja ilallah, berharapnya hanya ke Allah dan itulah obat untuk segala kegalauan.